Jadi kejahatan kecil yang dipakai untuk menutup-nutupi kejahatan besar. Sama seperti ini menjalin selingkuh lagi dengan oknum kepala sekolah itu mungkin ada perkara besar dari kedua-duanya. Yang laki-laki mungkin terjerat kasus korupsi, yang saudara IW juga kasus pencurian dan penggelapan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa IWW pada tahun 2008 itu sudah mulai ngebut Pak. Ngebut melakukan pencurian, penggelapan dan aksi tipu-tipu. Udah mulai jurus-jurus itu digunakan. Mulai utang di koperasi intan belian, utang di koperasi jakenan, utang di koperasi pegawai negeri, utang di kecamatan dan sebagainya. Kalau mendekati orang-orang besar itu dalam rangka utang. Lalu sehingga utangnya itu menumpuk banyak. Ya, utang di koperasi-koperasi itu banyak, koperasi Dharma, koperasi ini itu dan bank. Terutama ada saat calon dewan itu dapat hampir 200-an juta. Dan dengan mudahnya mengajukan utang seperti itu, sampai 2010 itu parah, cari utang terus baik ke perorangan, tapi tanggung jawab nggak ada, terutama dengan teman-teman dekat atau teman yang kolega lah. Nah, di rumah berani mencuri Pak. Jadi uang di berangkas saya waktu itu hampir 35 juta itu cuma ditinggali 2 juta. Ya dicolong, kalau tanyakan ngamuk gitu. Terus emas ibu saya itu sekitar 50 gram. Ya gelang kalung ibu saya dipreteli ya, entah itu dicuri entah dirayu, kita tidak tahu. Juga begitu. Terus taspen tabungan pensiun ibu saya ya diambilkan. BTPN itu 12 tahun Pak, atau 10 tahun. Uang sekiranya ya 120-an juta. Terus utang di Pak Sadio 85 juta. Terus utang di Lek Joko itu 20 juta. Utang di Lek Samiono itu 35 juta. Utang di Lek Saroji itu 95 juta. Terus ngibuli bakul buah ya di Kayan atau di Tambak Romo Bu Suwarni 95 juta. Ya. Terus ngapusi atau menipu daya saudara saya atau wali saya di Blora itu 35 juta. Itu uang sangu mau kaji. Terus uang dari Pak Anom itu kira-kira 85 juta kembalian dari MA waktu itu. Terus uang dari pengembalian Bapak JB itu 65 juta. Yang seharusnya uang itu dipakai nitip calon PNS atau CPNS. Nah, dia selain itu merekayasa, menipu daya saya itu sebelum kabur itu dia dapat SK. Saya disuruh tanda tangan fiskal itu 40 juta di BKK Pati Kota. Terus di apa gitu, Fastabik, BTPN, terus Bank apa Bumi Daya, BRI, semua bank itu dicemplungi Pak. Boreknya adalah sertifikat tanah dari keluarga saya dan orang lain. Jadi dari keluarga saya itu ada hampir 12 sertifikat dicemplungnya di bank. Selain itu IWW juga menipu beberapa kelompok arisan, ada 17 kelompok arisan yang semua anggotanya ditipu Pak, dikibuli. Jadi setiap ngocok uang itu jatuhnya di dia lagi, entah bicaranya diutang atau gimana. Dan kejadian seperti itu terjadi banyak sekali di Gunung Pati, di Poh Gading, dan hanya orang menyampaikannya kepada saya tidak begitu jelas. Saya harus bertanggung jawab seperti apa. Intinya bahwa saya harus membayar utang. Saya kira kejadian persekusi eksekusi itu sudah dirancang dengan konsorsium. Jadi ada sebuah sindikat jaringan untuk
menculik saya dan menculik IWW. Jadi IWW diculik oleh Bribka Bambang Permadi, itu dibawa ke Tambak Romo. Itu saya kira dipakai untuk ATM. Dipakai untuk ATM Dukun Cabul Sri Tomo. Jadi Dukun Cabul Sri Tomo itu mau memeras saya agar menyediakan sejumlah uang 600 juta untuk membebaskan dari Indah dari sekapan dia. Jadi Indah itu selama 4 tahun ya sampai 5 tahun disekap di sana. Dan mulai lepas itu tahun 2016 gugat cerai, bercerai, terus gonta-ganti lanangan meneh, Pak. Yang paling jelas itu dengan ya Sudarmadi yang terakhir tuh. Nah sekarang ada lagi tuh Darmadi, Sunarto, Dahlan Istanto, Sudiatna, Sunardi, Sutopo. Entah ada hubungan apa, yang jelas dari kejadian yang kita lihat di situ kaitannya dengan atasan sebagai gratifikasi segmen. Jadi saya meminta kasus ini didalami oleh kepolisian, unit khusus Tipiter, untuk nanti jika memang ada unsur-unsur lainnya. Tapi yang jelas saya adalah korban, saya tidak pernah ada tahu seperti itu. Kejadian demi kejadian itu saya juga yakin dirancang dari Magelang. Itu sudah dipersiapkan dari Magelang. Saya dipancing keluar, terus ada tim yang menghabisi saya mati. Nanti ada acting, Indah pura-pura nangis, minta warisan untuk anaknya dan lain sebagainya, menguasai rumah, dapat asuransi 3 miliar, dah selesai. Dia kira semudah itu, ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ini kepada